Puan Maharani maupun AHY itu menempati posisi yang penting bagi masa depan bangsa. Sebagai rakyat, saya merasa punya hak menuntut kepada Puan Maharani, kepada AHY untuk tidak tergantung kepada partai politik, melainkan buatlah partai politik itu tergantung kepada masing-masing tokoh itu. Tuntutan kepada kedua tokoh ini harus jauh lebih berat dibandingkan dengan tokoh-tokoh, apalagi masyarakat luas lainnya. Para pecinta Indonesia, pecinta bangsa, dan pecinta demokrasi. Jadi di dalam konten sebelumnya kita sudah berbicara tentang dua tokoh muda ini, Puan Maharani dan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, tentang latar belakang pendidikan yang sangat tinggi yang bisa diperoleh oleh kedua tokoh ini. Dan dengan ini, sebenarnya dengan latar pendidikan resmi ini, mereka sebenarnya adalah tokoh-tokoh yang siap di dalam bergulat atau mengintegrasikan diri di dalam struktur global yang begitu unpredictable itu. Karena sekali lagi keduanya mempunyai latar belakang pendidikan yang mumpuni. Tetapi seperti yang saya katakan sebelumnya, sampai dengan saat ini kita belum mendengar reproduksi dari sistem gagasan mereka yang mereka tawarkan kepada bangsa Indonesia. Padahal harapan kita, terutama karena mereka cukup terdidik, adalah mereka kelak akan memimpin bangsa Indonesia. Nah, di bagian berikutnya saya akan memasuki suatu diskusi yang mungkin sekali jauh lebih penting, dan mungkin juga masyarakat banyak itu tidak sampai kepada pemikiran apa yang saya pikirkan tentang kedua tokoh ini, yakni Puan Maharani dan AHY. Apa itu? Saya akan mengungkapkannya dengan sebuah pertanyaan. Karena mereka, Puan Maharani dan AHY, ketika akil balik secara politik, masing-masing telah mempunyai political vehicle, kendaraan politik masing-masing yang bukan mereka ciptakan, maka pertanyaannya adalah, apakah partai yang sekarang ini menjadi platform politik bagi mereka itu merupakan boon, merupakan anugerah, atau justru merupakan penghalang bagi proses artikulasi politik mereka. Jadi ini memang terus terang adalah pertanyaan yang paling mendasar yang saya ingin ajukan kepada kedua tokoh ini, Puan Maharani dan AHY. Kenapa ini saya tanyakan?
Di samping karena artikulasi intelektual mereka belum terlihat sampai pada hari ini, di dalam praktek kita melihat bahwa kedua tokoh muda ini masih relatif ya, tergantung kepada pengaruh kedua orang tua mereka. Yang kedua adalah partai politik itu sendiri. Karena mereka bukanlah creators, ya, bukanlah pencipta dari partai-partai politik ini, maka mau tidak mau ya, terkesan bahwa mereka itu lebih ya, diuntungkan karena ada partai politik. Bukan sebaliknya. Apa sebaliknya itu? Sebaliknya adalah bahwa kehadiran mereka di dalam partai politik itu menguntungkan partai politik gitu. Nah, jadi masa depan mereka sangat tergantung kepada apakah mereka mampu ya menjadi aktor yang independen secara personal gitu. Dari partai politik, lalu kemudian mengartikulasikan gagasannya sehingga kemudian menjadi tokoh ya yang otentik. Lalu kemudian ketokohan otentik itulah yang memberikan kontribusi bagi kebesaran partai mereka masing-masing. Ini adalah sebuah pertanyaan mendasar buat khususnya ya, buat Puan Maharani maupun AHY gitu. Mereka persoalannya adalah secara mendasar dan tanpa dipaksa ya oleh siapapun itu telah ya menyediakan diri menjadi tokoh politik, lalu kemudian berkinerja di dalam sebuah partai politik di mana partai-partai politik itu akan turut ya menentukan proses pembuatan kebijakan-kebijakan nasional. Jadi sekali kemudian mereka tampil dengan sengaja tanpa didorong oleh orang lain sebagai tokoh politik, maka mereka menjadi milik publik. Dan karena mereka menjadi milik publik, maka mereka kemudian juga harus siap menerima pertanyaan-pertanyaan kritis yang semacam ini. Jadi masa depan mereka di sini adalah tidak ada lain kecuali memperbesar diri mereka secara otonom, secara independen, lepas dari pengaruh partai politik, dan justru kebesaran dari pribadi-pribadi mereka itulah yang memberikan kontribusi kepada masing-masing partai politik itu. Tidak ada jalan lain. Andai kata mereka hanya berjalan secara normal, di dalam pengertian mereka berlindung pada masing-masing partai politik itu, maka itu bisa dilakukan oleh setiap orang. Bisa dilakukan oleh siapapun juga. Karena ketergantungan kepada partai politik adalah jalan yang sangat normal dilakukan oleh seseorang. Tapi bedanya adalah bahwa sekali lagi Puan Maharani maupun AHY itu begitu akil balik secara politik, mereka sudah disediakan political vehicle, kendaraan politik itu. Sementara masyarakat luas dan tokoh-tokoh yang saya bicarakan tadi itu tidak mendapatkan keistimewaan sama sekali. Karena itu tuntutan kepada kedua tokoh ini harus jauh lebih berat dibandingkan dengan tokoh-tokoh apalagi masyarakat luas lainnya. Dalam pengertian lain, mereka sudah mendapatkan pendidikan yang sangat mumpuni. Mereka kemudian langsung ditampung di dalam partai politik besar, tetapi kemudian tidak melahirkan kontribusi tertentu
Maka untuk membangun kontribusi yang spesifik ya, yang tidak lagi berada di dalam bayang-bayang kedua orang tuanya, apalagi bayang-bayang kedua kakek mereka sebagai tokoh-tokoh besar bangsa, tidak ada jalan lain bagi mereka adalah menciptakan ya pribadi-pribadi dengan knowledge, dengan pengetahuan yang begitu luas, dengan artikulasi ya intelektual yang bisa supaya sedikit dramatis mempesona masyarakat Indonesia, lalu kemudian membimbing masyarakat Indonesia melangkah ke depan. Nah, kalau ini yang kemudian mampu mereka lakukan, maka mereka bukan saja telah memberikan kontribusi kepada partai mereka masing-masing, melainkan juga kepada bangsa secara keseluruhan. Dan sebagai rakyat, saya merasa punya hak menuntut kepada Puan Maharani, kepada AHY, untuk tidak tergantung kepada partai politik, melainkan buatlah partai politik itu tergantung kepada masing-masing tokoh itu, yaitu kepada Puan Maharani maupun AHY. Itulah yang dilakukan oleh kedua orang tua kalian, Megawati Soekarno Putri, lalu kemudian Susilo Bambang Yudhoyono. Kedua tokoh ini menjadi the greatest contributor ya, untuk survive-nya partai politik yang mereka pimpin. Jadi masa depan kedua tokoh ini, Puan Maharani dan AHY, itu adalah memperbesar kapasitas, kemampuan, pengalaman dan seterusnya, yang membuat kemudian keduanya mampu memberikan kontribusi positif, kontribusi yang signifikan bagi partainya. Bukan kemudian menjadikan partai masing-masing sebagai pelindung karirnya. Para pecinta Indonesia, pecinta bangsa, dan pecinta demokrasi, inilah refleksi yang saya sampaikan secara berseri terhadap kedua tokoh penting ini. Banyak hal yang saya tekankan di sini karena di dalam pandangan saya, baik Puan Maharani maupun AHY itu menempati posisi yang penting bagi masa depan bangsa, bukan hanya bagi masa depan partai mereka masing-masing.